Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini tentang lafaz lada yang hal ini termasuk dari lafaz dzaraf. Makna daripada lada di sini sama dengan makna inda, yaitu dia bermakna kepunyaan, kemudian ada kalanya diberi makna di hadapan, di sisi, di depan. Spesifikasi daripada lafaz lada di sini adalah yang pertama, lafaz ini dapat dipergunakan sebagai dzaraf makan atau dzaraf zaman, tergantung pada susunan kalamnya. Kemudian yang kedua, hukumnya dia dimabnikan sukun. Kemudian yang ketiga, lafaz lada ini harus mudhof. Mudhofnya itu kepada dhamir atau kepada kalimat isim dan bukan kepada jumlah. Yang keempat, manakala lafaz lada di sini mudhof kepada dhamir, maka alif yang ada pada lafaz lada yang ada di akhir di sini akan berganti menjadi ya sukun. Jadi ini adalah spesifikasi daripada lada, yaitu lada ini bisa dipergunakan sebagai dzaraf makan maupun dzaraf zaman. Kemudian dia itu dimabnikan sukun, dan yang ketiga dia itu selalu dimudhofkan atau disandarkan kepada dhamir atau kepada kalimat isim, tetapi tidak disandarkan kepada jumlah. Manakala dia itu dimudhofkan kepada dhamir, maka alif yang ada pada akhir lafaz lada ini akan berganti menjadi ya sukun. Contohnya ketika lada ini dimudhofkan kepada dhamir sehingga alifnya menjadi ya sukun, seperti ladaina. Jadi ini alifnya berganti dengan ya sukun karena memang di sini dimudhofkan kepada dhamir. Kemudian contoh yang lain, ladaika. Kemudian yang lain, ladaya. Ladaya ini aslinya ladai, kemudian disambung dengan ya mutakallim, maka ya yang pertama dimasukkan kepada ya yang kedua, maka jadilah ladaya. Ladaya Khalidun. Ladaya ialah di sisiku, Khalidun adapun Khalid. Atau ladaikal kitab, di sisimu terdapat kitab, atau kamu memiliki kitab itu, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, lada ini terdapat alif yang berada di ujung kalimatnya. Manakala dia itu dimudhofkan kepada dhamir, maka alif ini akan berubah menjadi iya, sebagaimana contoh-contoh ini. Contohnya, lada yang bersambung dengan dhamir di dalam susunan kalimat, seperti lafaz minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Minalladzina, dari orang-orang, farraqu yang memecah belah siapa itu mereka, dinahum kepada agama mereka, wakanu dan ada siapa itu mereka minalladzina yaitu orang-orang musyrik, syi'an ialah terdapat beberapa golongan, kullu hizbin adapun setiap golongan, bima ladaihim bima terhadap apa-apa ladaihim yang ada pada sisi mereka, farihun ialah merasa bangga. Orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan merasa bangga terhadap apa yang ada pada golongan mereka.
Kita perhatikan lafadz ladaihim. Di sini terdapat lada yang mudhof kepada dhamir. Maka alif yang ada pada lada ini berubah menjadi ya sukun sehingga menjadi ladaihim. Di sini lafadz lada i'rabnya adalah nasab sebagai maf'ul fi, yaitu sebagai dzaraf makan. Sehingga di sini dinasobkan, namun secara lafadz dia tetap dimabnikan sukun. Manakala lafadz ladaihim pada susunan ini di i'rab, maka i'rabannya adalah ladaihim. Lada dzarfu makanin mabniun ala sukuni fi mahallin nasbin ala dzarfiyah al makaniyah wa huwa mudhafun. Him dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ini adalah contoh dari lada manakala bersambung dengan dhamir. Selanjutnya contoh lada yang dimudhafkan kepada kalimat isim. Contohnya seperti lafadz wastabaqa al-baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana au adabun alimun. Wastabaqo dan berlomba siapa itu mereka keduanya, yaitu Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Ayat ini adalah menceritakan tentang kisah dari Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf. Wastabaqo dan berlomba siapa keduanya al-baba kepada pintu, jadi menuju ke pintu. Waqaddat dan menarik hingga koyak siapa itu Siti Zulaikha qamisahu kepada bajunya Nabi Yusuf min duburin dari belakang. Walfaya dan mendapatin siapa itu keduanya sayyidaha kepada sayyidnya Zulaikha, artinya suaminya, ladal baba di depan pintu. Qalat berkatalah Siti Zulaikha, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Lafaz ini terdapat dua cara membaca. Yang pertama, kita jadikan lafaz ma di sini sebagai isim istifham, maka kedudukannya sebagai mubtada. Ma adapun apakah, jazauman ialah balasannya orang, aroda yang berkehendak siapa itu man bi ahlika terhadap keluargamu su'an akan keburukan. Jadi di sini maf'ul bih, illa kecuali ayus jana harus dipenjara siapa itu man au adzabun alim atau mendapatkan siksaan yang pedih. Ini cara baca yang pertama. Kemudian cara baca yang kedua, ma di sini dijadikan sebagai huruf nafi. Oleh karena itu dia kedudukannya bukan sebagai mubtada. Jadi ma tidak ada, jazauman di sini dijadikan mubtada. Ma tidak, jazauman adapun balasannya orang, aroda yang berkehendak siapa itu man bi ahlika terhadap keluargamu su'an kepada keburukan, illa kecuali ayus jana ini dijadikan khobar daripada jaza. Jadi illa kecuali ayus jana ialah harus dipenjara siapa itu man au adzabun alim atau siksaan yang pedih atau mendapatkan siksaan yang pedih. Ayus jana ini merupakan khobar muawwal. Takdirannya adalah illa as-sijnu. Jadi illa as-sijnu au adzabun alim, illa kecuali as-sijnu ialah penjara, au adzabun, jadi ini atof kepada lafaz as-sijnu, au adzabun alim atau siksaan alimun yang pedih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu yaitu Siti Zulaikha menarik baju gamisnya, yaitu baju gamis dari Nabi Yusuf dari belakang hingga koyak.
dan keduanya mendapatin suami perempuan itu di depan pintu. Selanjutnya perempuan itu berkata, yaitu Siti Zulaikha, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjara atau dihukum dengan siksaan yang pedih? Fokus kita dalam pembahasan kali ini adalah lafadz ladal bab. Di sini lafadz lada dimudhofkan kepada lafadz al-baba yang merupakan kalimat isim. Dalam hal ini alifnya tetap tidak dirubah menjadi ya sukun. Lafadz lada di sini kedudukannya sebagai dzaraf makan. Maknanya adalah di depan pintu. Jadi bukan dijadikan sebagai dzaraf zaman. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa makna daripada lada di sini bisa dijadikan dzaraf makan ataupun dzaraf zaman tergantung pada susunan kalimatnya. Dalam hal ini lafadz ladal bab merupakan dzaraf makan. Jadi di sini dinasobkan sebagai maf'ul fih atau sebagai dzaraf makan, atau karena kedzarafannya dan tanda nasobnya di sini dikira-kira karena memang lafadz lada hukumnya dimabnikan sukun. Manakala lafadz ladal bab dalam susunan ini di i'rab, maka i'rabannya adalah lada dzarfu makanin. Lada ini adalah merupakan dzaraf makan mabniun ala sukuni yang dimabnikan sukun. Fi mahalli nasbin ala dzarfiyah al-makaniyah yang berada di dalam mahal nasab sebagai dzaraf makan. Wa huwa mudhafun al-babi mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Ini adalah contoh dari lafadz lada yang dimudhafkan kepada kalimat isim dan lada tersebut berfungsi sebagai dzaraf makan. Selanjutnya contoh daripada lada yang berupa dzaraf zaman yang dalam hal ini bermakna hina atau bermakna ketika. Contohnya seperti lafadz sa'azuruka lada audati. Sa'azuruka, aku akan berkunjung kepadamu lada audati, ketika waktu kepulanganku. Lafadz lada di sini adalah merupakan dzaraf zaman yang bermakna hina. Jadi maknanya di sini adalah ketika. Jadi lada audati, ketika kepulanganku. Di sini lafadz lada dimudhofkan kepada kalimat isim sehingga alifnya di sini tidak dirubah menjadi ya sukun. Kedudukannya tetap sebagai maf'ul fih atau karena kedzarafannya sehingga i'rabnya adalah nasab, namun tanda nasabnya dikira-kira karena lada di sini mabni sukun. Manakala di i'rab sama dengan tadi, yaitu lada audati, lada dzarfu zamanin. Lada di sini adalah merupakan dzaraf zaman mabniun ala sukuni, dimabnikan sukun fi mahallin nasbi ala dzarfiyah az-zamaniyah, dalam mahal nasab sebagai dzaraf zaman. Wa huwa mudhafun audati, audat mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Wa huwa mudhafun al-ya'u dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Kemudian contoh yang lain seperti lafadz al-kitabu lada Khalidin. Al-kitabu adapun kitab, lada Khalidin ialah milik Khalid. Lada di sini adalah termasuk dari dzaraf makan yang dimudhofkan kepada kalimat isim. Kedudukan daripada lafadz lada di sini tetap sebagai maf'ul fi, sementara yang menjadi khobar ini adalah kalimat yang dibuang. Takdirannya adalah mustaqirrun. Jadi posisi daripada lada Khalidin ini menempatin di posisinya khobar karena memang khobarnya dibuang. Jadi aslinya adalah al-kitabu mustaqirrun lada Khalidin. Al-kitabu adapun kitab, mustaqirun ialah tetap lada Khalidin di sisi Khalid. Makna bebasnya adalah kitab itu miliknya Khalid. Manakala di dalam susunan ini lafadz lada Khalidin di i'rab, maka i'rabannya adalah lada dzarfu makanin. Lada di sini adalah merupakan dzaraf makan mabniun ala sukuni, dimabnikan sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyah al makaniyah, dalam mahal nasab sebagai dzaraf makan.
Muta'alliqun bi khobarin mahdhufin, yang berkaitan atau berhubungan dengan khobar yang dibuang. Takdiruhu mustaqirrun, ai al-kitabu mustaqirrun lada Khalidin, wa huwa mudhafun, Khalidin mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Ini yang memang khobarnya dikira-kira. Kemudian contoh khobarnya yang tidak dikira-kira seperti lafaz Khalidun waqifun lada albab. Khalidun, adapun Khalid, waqifun, ialah berdiri, ladal bab, di depan pintu. Di sini khobar daripada lafaz Khalid adalah waqifun, yang memang tampak di dalam penulisan. Jadi lafaz ladal bab di sini bisa langsung dijadikan sebagai maf'ul fih atau sebagai dzaraf makan, sehingga takdirannya secara langsung ladal bab, lada dzarfu makanin mabniun ala sukuni fi mahallin nasbin ala dzarfiyah al makaniyah muta'alliqun bi waqifun wa huwa mudhafun al babi mudhafun ilaihi. Ini adalah beberapa penjelasan tentang lafaz lada, baik dari spesifikasi maupun dari contoh-contoh yang ada. Selanjutnya silakan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.